Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kegiatan pengibasan budaya positif oleh Ustazah Fitria Habibi CGP Angkatan 11 SMP Nurul Islam Tengaran Kabupaten Semarang. Tak lupa juga sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya kita dapatkan di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ustaz-Ustazah, untuk mempersingkat waktu saya akan membacakan beberapa susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, marilah kita buka acara pengibasan pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang selanjutnya langsung saja pada kegiatan inti. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustazah Fitria Habibi untuk memberikan pengibasan. Silakan. Terima kasih kepada Ustazah Indah yang sudah memandu acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz dan Ustazah semuanya karena pada pagi hari ini berkenan untuk meluangkan waktu dan bersedia hadir di kegiatan pengibasan budaya positif ya, di kegiatan calon guru penggerak. Oke, kita langsung aja nih di materi kali ini. Yang pertama kita akan mempelajari bersama belajar bersama mengenai budaya positif. Nah, tujuan dari pengibasan kali ini yaitu menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Yang kedua, menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan sekolah ya, serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian tujuan yang ketiga, menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga telah tercipta sebuah budaya positif. Nah, ini kita coba bermain dulu ya. Mari kita berpasangan, ini sudah pas ya. Berpasang-pasangan. Ya. Kemudian salah satu silakan mengepalkan tangan. Salah satu. Ini sudah pas ya, saudara dan saudara ini, saudara Devi dan saudara Ulfi, Pak Iwan dan Pak Randy ya. Pak Iwan yang mengepalkannya. Ibaratnya kita sedang menggenggam sesuatu yang berharga, berlian mungkin ya. Berlian dari mana ya? Nah, sudah? Genggam yang kuat ya, jangan sampai lepas karena itu barang begitu berharga. Kemudian rekan kita berupaya untuk membuka genggaman tangan itu. Boleh dengan bujukan, rayuan, dilipstikan boleh, atau ancaman juga boleh ya. Saya bisa. Coba ya, silakan yang satu menggenggam dengan kuat, yang satunya berusaha untuk membuka genggaman itu. Boleh mengintip-intip, boleh mengancam, awas loh ya. Atau boleh dengan rayuan bujukan. Kalau mau dibuka kayak duit misalnya.
Hasil ya. Dengan paksaan. Saya sudah bersungguh-sungguh ini. Pak Mario. Sekarang coba. Oke. Ya, oke. Mari kita evaluasi. Masih berusaha ya. Nah, kesimpulannya, apakah Pak Mario tadi membuka kepala tangan? Bisa dong. Kenapa membuka? Karena saya sudah mencoba menahan dengan sekuat tenaga, juga dengan sekuat tenaga saya kalah besar. Tuh, kalah besar, kalah power ya. Kalah power saya. Bisa saya Devi, bisa? Bisa terbuka karena dia apa ya, mengajak ngobrol, jadi saya terus ya. Tidak fokus ya, oke akhirnya terbuka. Bisa ada Indah? Tidak berhasil ya. Oke. Nah, bagi yang tangannya berhasil terbuka, kenapa ya tadi? Oh sudah ya tadi ya, karena kalah power ya. Kemudian ada yang memakai jurus menyelamurkan sehingga terselamur ya, tidak fokus. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa dan apa alasannya? Seperti Bu Indah yang menutup dan Pak Iwan. Kenapa tetap menutup Pak? Iya, karena mempertahankan. Tetap ya, Masya Allah. Ini orang yang istiqomah, ya, setia. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Kenapa kita membuka dan kenapa ada yang tetap menutup tangannya? Itu siapa yang mengendalikan sebenarnya? Yang punya tangan. Yang punya tangan ya, yang punya tangan yang menggenggam. Nah, ini sebenarnya yang dimaksudkan atau arah dari teori kontrol. Menurut William Glasser, dalam kontrol teori, kemudian dikembangkan ya menjadi ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama miskonsepsinya adalah ilusi bahwa guru mengontrol murid. Jadi ketika guru memerintahkan sesuatu pada murid, kemudian murid itu mentaati, bisa jadi itu suatu ilusi bahwa murid itu patuh. Padahal di dalam hatinya si murid itu menggerutu, jengkel, wah nggak dikongkoni misalnya begitu ya. Atau ketika dihukum, lari keliling lapangan 10 kali, anak itu akhirnya nurut ya, mau mengelilingi lapangan. Tetapi dia tentu saja tidak lari mengelilingi lapangan itu dengan hati yang gembira, gitu ya. Hatinya jengkel gitu. Nah itu ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ketika kita menasihati, itu belum tentu masuk dan didiakan oleh si anak tersebut kalau anak itu tidak membuka kepala tangannya tadi. Jadi sekuat apapun kita menasihati, kalau si anak tadi tidak membuka dirinya, mempersilahkan guru untuk mengontrol dia, maka itu tidak akan terjadi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kritik yang akan membuat orang merasa bersalah, misalnya kayak kamu kok berbuat seperti itu, apa kamu nggak kasihan sama ibumu? Nah itu pernyataan untuk mencoba membuat siswa itu merasa bersalah. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ketika ada orang yang lebih tua, kemudian menyuruh pada juniornya untuk melakukan sesuatu ya, itu sebenarnya juga ilusi saja. Nah, kita akan mencoba mengubah stimulus respon ke teori kontrol. Selama ini kita meyakini adanya stimulus dengan respon, bahwa ada sesuatu yang menyebabkan sehingga terjadi respon atau akibat. Misalnya realitas
manusia itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi saya dengan pernyataan yang belakangnya bunyinya, ya kan? Ya enggak, gitu. Itu mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ternyata kan memang orang punya pandangan yang berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya ada anak yang meminta dengan paksa jajanan milik temannya. Nah itu kan kalau kita lihat perilaku yang buruk karena takut. Tapi menurut teori kontrol, kenapa anak itu melakukan itu mesti ada tujuannya. Oh ternyata dia kelaparan, belum sarapan tadi. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal, nah ini biasanya gitu ya. Dibujuk nggak berhasil, akhirnya dipaksa dan diancam. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah dan model berpikir menang-menang. Win-win solution. Oke, kita ke disiplin. Nah ini seringkali menjadi salah satu indikator ya murid yang apa ya, yang baik ya. Murid yang baik itu ya apa yang disiplin. Sebenarnya apa sih disiplin itu? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau tidak disiplin maka akan dapat hukuman. Ini ketutupan jilid. Tidak usah pakai ini. Biasa diri kan? Saya. Oke. Diane Golson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa arti disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disciple atau murid, artinya murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran. Kalau di sekolah kita, kenapa murid itu mengikuti aturan itu? Dia harus paham betul alasannya. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Sedangkan disiplin menurut Ki Hajar Dewantara dalam sebuah tulisannya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara ya. Jadi kalau anak itu tidak memiliki self-disiplin, maka diperlukan kekuatan dari luar untuk mendisiplinkan. Tetapi itu diadakan dalam suasana yang merdeka. Artinya tetap harus ada pemahaman supaya anak itu lama-lama berproses memahami mengapa saya harus mengikuti aturan ini, untuk apa. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan
universal. Disiplin merupakan bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Seperti apa ya nilai kebajikan universal itu? Nah, ini ya. Jadi di dalam profil pelajar Pancasila yang menjadi salah satu tujuan dari kurikulum Merdeka ini ya, ada 6 dimensi. Itu merupakan isinya merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Beriman, bertakwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian dari IBO Primary Years Program, sikap murid yang mengandung nilai-nilai kebajikan ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ini saya langsung lompat ke poin ke-6 ya. The Virtus Project atau nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang sering dipakai untuk nyocokin apakah ini termasuk yang kategori yang mana gitu. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dan sebagainya dan sebagainya. Mari kita ke sudah. Oke. Jadi seperti itu ya kira-kira untuk nilai-nilai kebajikan. Jadi kesimpulannya bahwa disiplin positif itu tujuannya adalah untuk menyadarkan diri murid ya kita juga yang sebagai manusia kita itu punya komitmen terhadap nilai-nilai kebajikan. Artinya perbuatan kita itu arahnya untuk menguatkan nilai kebajikan. Ketika pun siswa misalnya melanggar ya, murid kita ada melanggar gitu, misalnya mencoret-coret tembok, berarti dia belum menyadari atau belum mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan itu dengan kuat di dalam dirinya. Misalnya kayak terlambat atau tidak melaksanakan tiket kelas, berarti ada nilai kebajikan yang belum terlaksana atau belum muncul, yaitu kalau belum tiket ya berarti nilai bertanggung jawab, bisa kebersihan juga bisa gitu. Nah, harapannya kita semuanya, anak-anak kita memiliki self disiplin tadi ya, seperti yang diungkapkan oleh Diajar Dewantoro, yaitu disiplin diri dengan proses pembelajaran di sekolah kita ini. Ada yang mau berpendapat mungkin? Kalau tidak ada kita oke dulu. Ini kalau dikaitkan dengan apa yang terjadi untuk saat ini kan yang sedang kita tangani khususnya adalah bagaimana anak-anak ini ternyata suka misuk gitu. Dan itu nanti kalau kita kaitkan dengan teori ini berarti mungkin langkah-langkahnya yang tepat itu berarti dari mana dulu gitu. Kemarin itu berulang kali saya koordinasi dengan Sapardan dan Sejuji ini iya ya langkah-langkahnya ini untuk iya dulu gitu ya. Nah mungkin nanti bisa teman-teman memberikan masukan untuk ini juga sedang kita menangani itu langkah-langkah dari awalnya itu harus kita bagaimana dulu, apa mungkin harus kita jelaskan dulu musuh itu apa, yang tergolong yang mana, kemudian bagaimana menyadarkan anak-anak itu bahwa itu adalah tidak baik, dan sampai apakah nanti harus ada ikop dan lain sebagainya. Nah, itu yang terus terang saya juga belum berpengalaman, jadi mungkin dengan adanya teori ini nanti bisa memberikan gambaran besar.
Oke, pertanyaannya bagus sekali ya dari Ustaz Santoso. Jadi untuk bagaimana kita menerapkan disiplin kepada anak-anak kita, nanti kita akan bahas di materi berikutnya tentang teori. Ini kita bertahap nih. Jadi ada teori motivasi, kemudian nanti ada keyakinan kelas, lalu nanti akan disambung Saudara Budi dengan kebutuhan siswa ya, teori kebutuhan dasar, kemudian ada posisi kontrol. Jadi setiap guru nanti punya posisi kontrol sebagai apa, dan ada segitiga restitusi. Gitu. Nanti kita akan bahas satu persatu, ya gitu. Nanti akan terjawab mungkin ya. Misalnya untuk tadi ya berkata kasar, betul sekali bahwa kita harus menyadarkan diri dulu, menyadarkan siswa untuk langkah awalnya. Memang ya guru itu memang gitu ya, ya harus banyak menasihati ya, jangan bosan-bosan menasihati, memberikan pengertian kepada siswa dan juga membimbing, menuntun. Kalau menurut Insinyur pendidikan ya menuntun. Kita ke part yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, nanti untuk restitusi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Ustazah Di Astuti. Di sini nanti saya cuma permukaannya aja, pengertiannya, kemudian dan bagaimana restitusi itu mempengaruhi murid. Oke, mulai ya dengan teori motivasi. Ini menurut dari Gosen ya, jadi kita pakai referensinya beliau dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya ke diri sendiri ya. Ketika saya melakukan sesuatu, saya ingin menjadi seperti apa yang saya inginkan dan saya menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang saya percaya. Nah, mari kita simak kasus berikut ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diam atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagal. Jadi setelah gugup dia gagal ya. Pada saat berupaya menjawab ya begitu ya, anu gitu. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk di gurunya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung gurunya. Mungkin ada yang begini atau tidak ya? Oh, di SMP dulu bisa kayaknya nggak ada ya? Nggak ada Pak Seno. Tidak ada yang betul ya? Nggak ada Pak Seno di sini. Adanya Pak Joko. Tapi sama. Adanya Sentoso. Oke, lanjut. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Jawab mau menjawab? Pak Iwan. Pak Iwan coba Pak Iwan. Pak Iwan yang bermatematika. Mana Pak Iwan? Setuju nggak dengan? Tidak setuju. Mengapa? Karena tadi Pak Seno itu mau apa ya? Membiarkan teman-temannya ini, teman-temannya Iva itu menertawakan gitu. Nah seharusnya yaitu tidak dilakukan,
makanya harusnya Pak Seno itu memberi penguatan seperti itu. Itu aja. Terima kasih Pak Iwan sebagai guru matematika. Kedua, menurut Anda, apakah tindakan Pak Seno terhadap IPA itu sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi? Ya, siapa? Sudah Devi mungkin mau jawab. Menurut Anda, hukuman atau konsekuensi, Us? Kecilnya tipis ya. Hukuman dan konsekuensi. Apa ya? Ada bagian dari hukuman, ada bagian dari konsekuensi. Kalau hukuman itu karena dia belum bisa menjawab, cuma kan baru hukum gitu, baru sampai ke tahap hukumnya gitu ya. Itu belum hukuman, tapi ya bisa jadi anak-anak itu yang ditawarkan itu bagian dari senifannya itu malah bagian dari hukuman begitu. Tapi kalau konsekuensi itu ya nggak bisa, terus bagian anak itu sesuatu yang lucu, jadi ditertawakan, kemudian guru baru akan bertindak. Ini masalah itu ditertawakan seperti ini gitu. Karena konsekuensi dari anak-anak itu menganggap hal yang biasa saja ditertawakan, hal yang serius saja ditertawakan seperti itu. Masya Allah. Terima kasih Saudara Devi. Ya, mari kita tengok ya, apa sih perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, ini kenapa hukuman dan penghargaan? Karena hukuman dan penghargaan ini judul atasnya ya, hukuman dan penghargaan itu statusnya sama gitu ya. Lalu apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di restitusi itu membantu murid untuk berpikir kamu itu pengen menjadi seperti apa atau kamu itu pengen dilihat seperti apa. Lalu apa perbedaannya? Di depan tadi kita sudah menyinggung mengenai disiplin ya. Nah, bila kita melihat kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya, sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses. Dan hukuman merupakan identitas gagal. Jadi tadi ada hukuman itu kan kita berikan kepada anak karena dia melanggar sesuatu. Nah, ketika anak mendapat hukuman, maka di dalam benaknya mereka dia merasa gagal. Ya. Misalnya disuruh memakai papan seperti itu karena berkata kotor ya, dikalungi papan pelanggaran. Jadi di dalam hatinya dia merasa kecil, merasa gagal. Wah, aku mau kok yang dadak miso misalnya begitu ya. Ada mungkin begitu ya. Kemudian disiplin yang sudah bermakna positif ini terbagi menjadi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Yang selanjutnya akan kita lihat dari tabel berikut ini apa bedanya. Nah, hukuman itu merupakan identitas gagal. Kemudian identitas sukses itu ada dua macam disiplin, yang berupa konsekuensi dan yang berupa restitusi. Oke. Ketika seorang anak mendapatkan hukuman, maka sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Mungkin dia merasa malu seperti Iva tadi ya, karena tidak bisa menjawab. Dia merasa malu, apalagi harus maju dan menunjuk hidungnya sendiri. Nah itu dia pasti sangat malu dan itu menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, misalnya ketika anak tidak mengerjakan PR, lalu guru meminta anak mengerjakan PR-nya di luar kelas, itu sebuah konsekuensi yang harus terjadi. Dan itu berhubungan, loh nggak mengerjakan PR, di sana di luar sana mengerjakan di luar, karena di dalam lagi dicocokin PR-nya misalnya begitu.
sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu memberikan pilihan. Kita sebagai guru itu akan menawarkan pilihan. Atau kamu tidak mengerjakan PR, lalu kamu mau apa? Mau apa untuk memperbaiki itu? Ya. Untuk memperbaiki masalahmu, untuk memperbaiki kesalahanmu, kamu mau apa? Gitu ya. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Ya disuruh mengerjakan di luar itu nggak enak kalau mulai sotek kok kancane ya. Ya kan? Kemudian menguatkan murid ya. Kalau restitusi menguatkan murid untuk jangka waktu yang panjang dan seterusnya. Hukuman, ya, korban akan mendapat keadilan. Korbannya siapa nih? Misalnya ada anak yang mengumpat, ya, mengumpat kepada temannya, kemudian murid yang mengumpat tadi memakai papan, itu korban akan merasa syukur, gitu ya. Akan merasa mendapat keadilan, ya. Wah, aku dapat ini nih, dapat apa? Pembalasan ya. Kalau konsekuensi korban bisa saja diabaikan. Ya, konsekuensi itu ke dirinya sendiri. Kalau restitusi korban akan mendapatkan ganti. Misalnya untuk memperbaiki tadi kamu sudah risau kepada si A, maka kamu harus ngapain misalnya? Kita mengarahkan supaya pelaku, misalnya saya akan meminta maaf Gus. Nah itu berarti korban akan mendapatkan ganti. Hukuman murid akan tersakiti. Untuk konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian untuk restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Nanti untuk restitusi dibahas bersama Ustaz Budi ya di detailnya. Nah ini ya, hukuman ini akan meningkatkan perilaku pasif agresif. Artinya ketika anak itu dihukum sekali dua kali ya mungkin masih manut ya, tapi lama-lama akan muncul rebellion ya, dengan sosiologi itu ya, pembangkangan. Konsekuensi penguatannya hanya bertahan dalam jangka pendek, sedangkan restitusi itu masalahnya akan terpecahkan. Hukuman sistem tidak akan berjalan bila mulai tidak takut. Ya betul sekali, kalau mereka sudah menganggap remeh dengan hukumannya, alah paling disuruh ini ya gitu ya, alah paling disuruh itu. Nah maka tidak akan terbentuk disiplin di sekolah lagi ya, tidak akan terbentuk disiplin positif. Kemudian memerlukan untuk konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Misalnya kayak anak-anak yang disuruh mengaji di bawah tiang bendera, itu perlu supervisi. Karena kalau tidak disupervisi, tidak diawasi, tidak mengaji loh ya. Ya seperti itu ya. Kemudian murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya dan seterusnya. Nah untuk hukuman sifatnya negatif ya. Misalnya guru mengatakan awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu, itu mengancam muridnya. Kalau konsekuensi bersifat netral ya, lakukan apa yang saya katakan. Kalau restitusi lebih ke bersifat positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Misalnya terlambat atau tidak memakai seragam. Tidak memakai seragam itu apakah memang kamu pengen tidak berseragam atau karena alasan yang lain? Kalau hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi ini stimulus dan respon, jadi sebab akibat. Kamu begitu maka akibatnya begini gitu. Lalu untuk restitusi ini kita memakai kontrol ya, kontrol diri sendiri. Hukuman akan mendorong murid untuk menyalahkan diri sendiri, kemudian konsekuensi akan mendorong murid untuk patuh, sedangkan restitusi akan mendorong murid untuk disiplin positif. Hukuman akan menciptakan
konsep diri yang buruk, aku gagal, aku salah, aku ternyata tidak berhasil. Kemudian kalau konsekuensi ini menciptakan konsep diri yang baik, sedangkan restitusi itu menciptakan konsep diri yang kuat. Jadi dari hukuman, konsekuensi dan restitusi ini sebagai guru dan sebagai orang tua sebaiknya kita berada di posisi yang mana ini Bapak dan Ibu guru atau Ustaz dan Ustazah? Kita berada di posisi hukuman, konsekuensi atau restitusi? Ya, minimal kita berada di posisi konsekuensi ya. Kalau bisa restitusi, ya harusnya restitusi. Tapi minimal, ya betul ya. Selama ini hukuman. Iya. Dan paling harus juga hukuman. Ya itu kasuistis ya, artinya ya mungkin di kasus-kasus tertentu memang diperlukan. Ada siswa yang tipikalnya double, ada siswa ada yang kayak Mas Datansi itu Kadin itu kalau dia di terus dia nggak akan di situ kan kurang dia itu agak kurang begitu ya, kurang dalam segala hal, merangkai kalimat saja dia susah ya memahami menyusun kata aku saja saya minta maaf itu sih susah itu bukan hukuman sih, hukuman dia harus ada di seperti itu supaya dia juga tidak paham soalnya. Jadi kita harus ada sosok anak yang harus diberi hukuman, ada siswa yang perlu kita di tengah netral, ada yang siswa ini harus seperti itu disesuaikan dengan siswanya. Ya. Terima kasih sekali Ustazah Devi. Betul ya. Jadi memang kasuistis ya berdasarkan situasi dan kondisinya masing-masing. Kapan kita harus berada di posisi restitusi, kapan kita berada di posisi konsekuensi. Sebenarnya idealnya apa yang paling baik memang berada di posisi restitusi, tapi memang kadang situasinya tidak mendukung ya, atau tidak seperti yang kita harapkan, sehingga terpaksa sekali kita menerapkan yang namanya kalau bisa sih kita arahkan ke konsekuensi gitu. Oke. Kita next ya. Ya, oke kita lanjut ya. Identitas yang gagal, hukuman itu akan berdampak pada murid. Murid itu akan marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Ada yang murid yang habis dimarahin itu malah balik marah. Dimarahin gurunya atau dimarahin orang tuanya, malah balik ya, balik marah kembali. Kemudian hukuman juga sifatnya tidak diharapkan atau itu sangat melukai. Hukuman itu dibuat oleh guru, kemudian hukuman itu menyakitkan ya. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Mengatakan misalnya, kamu itu salah, kamu itu gagal menjadi murid yang baik di sekolah ini. Pokoknya kata-katanya cenderung melukai hati murid. Kemudian untuk konsekuensi, murid akan kehilangan hak waktu jeda seorang diri atau time out dari penanganan. Jadi misalnya karena tadi nggak mengerjakan PR, muridnya harus mengerjakan PR-nya di luar kelas, maka dia akan merasa seperti tahanan ya, penahanan, detention. Kemudian konsekuensi biasanya itu tidak diketahui. Kalau saya tidak mengerjakan PR-nya Pak Ustadz Iwan misalnya, maka nanti mesti saya nanti disuruh mengerjakan di luar. Jadi sudah diketahui dan masuk akal. Artinya antara kesalahan dengan konsekuensi itu berhubungan. Kalau hukuman itu cenderung tidak nyambung. Misalnya tidak mengerjakan PR matematika disuruh mengelilingi lapangan basket 10 kali. Itu tidak nyambung antara
memperbaiki diri, misalnya dengan menyatakan kamu sudah tidak mengerjakan PR, lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu tadi. Nah, mungkin dia saya akan mengerjakan PR saya setelah jam pembelajaran ya. Setelah pulang sekolah nanti saya kerjakan dulu, misalnya seperti itu ya. Berupa undangan untuk mengadakan restitusi, jadi mengajak anak ya, mengajak anak untuk bersama-sama merestitusi. Jadi restitusi itu gabungan antara guru dan anak ya, dibuat oleh muridnya atau anaknya. Jadi guru hanya mengarahkan kamu akan berbuat apa untuk memperbaiki ini, seperti itu. Kemudian restitusi menguatkan guru, kemudian menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Misalnya untuk hal tidak mengerjakan PR, maka keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar misalnya. Oh, keyakinan kelas yang apa ya, kalau tidak mengerjakan PR misalnya, oh saya tidak bertanggung jawab. Nah, keyakinan kelasnya bertanggung jawab terhadap tugasnya. Nah, itu nanti akan muncul dari diri murid sendiri. Mari kita tebak-tebakan. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran IPS. Iya, betul ya, hukuman. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal selama 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, tadi ada hukuman. Bagaimana dengan penghargaan? Nah, hukuman dan penghargaan itu statusnya sama ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ya, jadi misalnya nih, kayak kita aja ya, misalnya kita kan kalau disiplin Keluarganya malah Was misalnya kita kalau disiplin ya dapat apa ini namanya tunjangan hariannya full, tapi kalau tidak disiplin dapat potongan diskon untuk tunjangan harian ya 50%. Nah, ketika kita berangkat anak gaji ini kok nak dipotong gaji deh, nah itu berarti kita motivasinya masih motivasi ekstrinsi. Ya, itulah ya. bagian dari motivasi gitu. Ya, betul sekali. saya banget ya. Ya, berproses ya. Insya Allah semuanya berusaha untuk memperbaiki diri. Nah, kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan itu juga bisa menjadi sebuah hukuman. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi menurut teori kontrol tadi ya, kita berupaya untuk mengendalikan orang itu untuk patuh kepada aturan ini dengan hukuman dan penghargaan. Kemudian yang kedua, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, maka dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman.
Biasanya setiap bulan mendapat penghargaan guru disiplin ya. Maju pas ada apa nasional Dari hari santri sebagai karyawan teladan ya, pokoknya dipajang. Lalu pada bulan itu ternyata tidak dipajang, tidak diumumkan atau diganti posisinya oleh orang lain, maka kita akan merasa gagal sekali sebagai manusia. Ini kalau terlalu sering mendapat penghargaan. Termotivasi mendapatkan. Baik, kita lanjutkan. Motivasi dalam diri atau intrinsik. Pada saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Ya, jadi rasa gembira, rasa bangga pada diri sendiri itu sebenarnya muncul secara alamiah. Ketika kita memberikan penghargaan, apalagi terus-menerus, maka itu nanti kegembiraan itu akan akan luntur. Misalnya kita di kelas selalu memberikan hadiah pada anak yang bisa menjawab atau anak yang mau bertanya atau mau maju, kita kasih hadiah. Nah, lama-lama rasanya dia ketika maju itu tidak ada hal yang tidak ada hal yang istimewa lagi. Ya hadiahnya beng-beng palingnya. Ya dinaikkan dong. Mintanya biasanya akan minta lebih ya. Besok dikasih Pajero support gitu. Brosur tok ya. Oke. Restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi misalnya nih, ada anak yang selalu berangkat ke sekolah 15 menit sebelum bel masuk berbunyi. Motivasinya karena saya ingin menjadi orang yang tidak terlambat. Saya ingin menjadi orang yang menghargai waktu. Nah, itu adalah nilai yang mereka percayai. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Oke, ini adalah perbedaan antara restitusi dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah sebuah tawaran, bukan pemaksaan. Restitusi bersifat menuntun untuk melihat ke dalam diri melalui pertanyaan-pertanyaan. Kamu ingin menjadi seperti apa? Atau kamu ingin diperlakukan seperti apa ketika berbuat salah? Nah, itu ya. Jadi untuk materi disiplin ini ya, ada hukuman dan penghargaan, lalu konsekuensi dan restitusi. Itu adalah jenis-jenis disiplin ya. Tapi ada yang disiplinnya bersifat positif, yaitu konsekuensi dan restitusi. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin menanggapi Bapak Ustadz dan Ustadzah?
tanggapan atau menjadi lemparan saja. Cuman barangkali dari pemaparan dan program disiplin lainnya itu kan tadi yang 3 hal untuk dalam rangka untuk disiplin ya, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, memang saya sampai sekarang itu masih ada 3 hal juga fase perkembangan anak. Ketika 0 sampai 7 tahun jadikanlah anak sebagai raja, ketika 8 sampai 14 tahun jadikanlah anak sebagai tawanan, dan dari usia 15 sampai 21 jadikanlah anak tersebut menjadi teman gitu ya. Nah, pada zona yang kita alami di kelas 7, kelas 8 itu kan rata-rata anak-anak itu usia 13 sampai 14 tahun. Itu artinya memang di dalam itu dikatakan, kalau dalam itu Ali atau Umar, saya lupa itu, atau Ali atau Umar itu, Ali misalnya. Dan itu kan di fase kelas 7, kelas 8 itu memang sangat berbeda penanganannya dengan kelas 9. Kelas 9 ketika ada satu hukuman atau sebuah itu tuh kebanyakan anak akan lebih banyak memberontak. Tapi di kelas 7 dan kelas 8 ketika anak itu mungkin terlambat ataupun tadi yang kasusnya adalah miso, mereka akan lebih lebih cerdas atau lebih pasnya ketika emang itu ada punishment ataupun reward kalau emang itu bagus atau ada suatu hukuman. Jadi di fase kelas 9 usia 15 tahunan itu mulailah dia itu didekati sebagai teman. Jadi apa ini konsekuensi kalau kamu itu, mohon maaf ya, selain misalnya kamu merokok itu nanti suatu saat akan sakit karena rongkongan, akan bla 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 ini, boros dan lain-lain dari efek candu. Tapi berbeda dengan kelas 7 dan kelas 8 ketika merokok ya udah hukum aja. Misalnya dibuang rokoknya atau digundul atau dipelontos ataupun hal lain yang itu sesuai dengan target kita. Nah, ini yang saya lemparkan kepada dengan ya, tapi pasti ada ya. Dari beberapa hal yang kita rasakan selama di nulis ini, kira-kira hal apa itu yang paling efektif ketika kita itu ada sebuah kasus yang itu melibatkan bagaimana caranya itu biar anak itu bisa lebih disiplin sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu masa transisi. Berbeda dengan ketika SMA itu sudah tidak ada masa transisi, ya udah jadikan mereka jadi teman, sudah sadar lah itu, dan itu nyaman. Tapi mati banyak dari perdebatan diskusi kita di kantor itu memang 78 dan kelas 9 itu lain. Kelas 9 itu sudah punya adik kelas, sudah merasa senior, sudah apa. Lalu mari berbagi, kita sudah banyak program untuk no miso, untuk tidak boleh miso, tidak boleh terlambat. Yang ini sudah digadang oleh Ustaz Santoso, ini adalah sholat tepat waktu. Ini yang luar biasa, perlu kita apresiasi. Sholat zuhur kita beberapa kali ini yang telat itu hampir masbuk itu hampir di angka 0 dalam beberapa kali saja. Kecuali memang khususnya santri, karena kita memang baru kita katakan itu di santrinya itu memang kasus 0 gitu. Dan memang hal yang saya melihat di sini ada secara merata itu di hukuman. Jadi ketika anak telat, konsekuensinya konsekuensi anak telat, konsekuensinya sebelum naik push up 5 kali, push up 10 kali gitu. Dan itu ada efek jerah dan ada perbaikan. Ya itu jauh lebih kondusif, karena di beberapa tahun ini menurut saya untuk hal awal tahun ini adalah tahun terbagus untuk kita progres disiplin anak dalam banyak hal. Teman-teman buat satu juga ini ya. Gitu, monggo saya buka diskusi untuk kita bisa bicarakan dong, atau bagaimana? Oke. Terima kasih sekali Ustadz Mario atas ini ya, pandangannya, pemaparannya. Mungkin ada yang ingin menanggapi dari bagaimana Ustadz Mario tadi memandang sistem yang berjalan di sekolah kita, kan seperti itu ya. Yang kita sudah merasakan
aura-aura positif ya di lingkungan sekolah kita ini. Kira-kira ada yang mau tambahkan? Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Ustaz Mario, karena kita mendidik anak SMP nih, jadi selama ini saya memberikan konsekuensi pada anak SMP upaya untuk menyadarkan sebelum memproses tahap eksekusi. Jadi ketika ada anak bermasalah datang ke BK, maka kita akan memberikan konseling untuk menyadarkan ada sebab, ada akibat. Jadi saya tahu betul ketika menghadapi anak SMP dengan ego yang sangat tinggi, emosi yang bergejolak, itu sangat susah. Kalau kita ibaratkan dikasih hukuman mentok gitu ya, mereka akan berontak. Nah, dikasih restitusi, mereka masih belum paham betul apa yang saya lakukan. Nah kalau menurut saya tahap yang cocok untuk anak SMP masih di batas konsekuensi. Gitu. Jadi kita menyadarkan, dia loh, akibat dari apa yang kamu perbuat. Terus ada juga tahap-tahap yang ketika anak sudah sadar, kita akan melakukan pola perbaikan restitusi. Jadi anak ini disadarkan dulu ya? Iya, disadarkan dulu, baru nanti anak akan sadar. Jadi misal anak biasanya terlambat, kita akan kasih konsekuensi. Kenapa teman terlambat? Apa sebab terlambat? Terus ada masalah apa? Nah, nanti dengan mereka menceritakan masalah itu, kita berikan solver, problem solving ya, memberikan solusi gitu ya. Nah nanti ketika anak sudah tidak terlambat, ya kita apresiasi, terima kasih ya mas sudah tidak lagi terlambat. Dan anak itu akan menyadari, akan sudah menghargai waktu. Gitu. Jadi kita menyadarkan, lalu anak akan sadar dengan sendirinya. Nah, ketika anak sudah sadar, maka resolusinya harus jalan dengan optimal. Pada usia ini apresiasi itu penting. Pada usia anak-anak SMP karena apresiasi itu penting kan? Karena saya sendiri orang yang jarang ngasih apresiasi. Nah, itu sebetulnya penting Ustaz, karena word of affirmation ya, anak itu akan senang dipuji, bukan dengan dikasih penghargaan. Jadi dipuji ya dengan ucapan terima kasih ketika kita lewat depan mereka, permisi ya mas, saya mau lewat. Maaf ya mas kalau misalnya Ustazah datang terlambat. Jadi anak itu akan menghargai kita seperti kita ini dari mereka. Itu sih tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih, bagus sekali ya. Masya Allah, ini luar biasa guru SMP ini. Betul sekali ya, kalau saya lihat juga. Jadi di dalam sebuah lingkungan sekolah ya, institusi, kita pastinya memiliki sistem untuk mengatur ya, dan kita belajar dari sistem itu. Sebelumnya seperti ini, kita evaluasi, oh hasilnya seperti itu, kemudian kita modifikasi dari sistem itu, kita ganti sampai mencapai kondisi yang paling ideal menurut kita sebagai orang-orang yang terlibat atau warga sekolah ya, yang ada di sini. Kita yang merasakan, kita yang menghendaki, kita ya semuanya, anak-anak juga, guru-guru juga, semua warga sekolah ini, kita menghendaki kondisi seperti apa, kita menginginkan kondisi yang seperti apa, kemudian dibuat sistemnya, sistem berjalan, kita evaluasi hasilnya seperti apa. Jadi hal-hal yang memang kita sudah anggap baik, ya, kita sudah lihat itu sebagai hal yang positif, menurut saya mungkin ya kita pertahankan, ya kita pertahankan, tidak kemudian serta-merta kita langsung belok ganti arah, ya tidak seperti itu. Kemudian untuk tanggapan dan Ustaz Mario tadi ya, yang usia berapa? 13 sampai 14 tahun itu harusnya kalau menurut Islam itu ya. perlakukan seperti tawanan ya, tawanan. Nah ini kan salah satu teori ya, dan sama juga Dayan siapa tadi yang Dayan ini juga
sesuatu yang aku kemudian harus seperti ini, tidak. Iya betul sekali kan, fleksibel. Oke, masih ada satu materi lagi yang terakhir mengenai keyakinan kelas. Monggo boleh sambil dinikmati snacknya. Setelah saya. Ya, ini pendek ya insya Allah ya. Siapa sudah membuat keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Sama sekali. Iya sama ya. Bahkan mungkin bahasa lebih familiarnya itu ya kesepakatan kelas ya. Kalau keyakinan masih ditanya apa keyakinanmu gitu, nanti malah jawabnya Islam. Oke. Keyakinan saya Islam. Keyakinan kelas ya. Oke, apa sih itu? Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan kelas tentang penggunaan ulang. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Supaya apa? Kita pakai helm. Melindungi kepala. Jadi misalnya kemungkinan jatuh ya. Ada yang biar tidak ditangkap polisi. Nah betul ya. Untuk keamanan atau untuk keselamatan ya, keamanan dari polisi dan keselamatan dari kecelakaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan atau untuk keselamatan. Nah, keselamatan, kesehatan, keamanan itu adalah yang kita sebut dengan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati. Tadi di depan sudah ada nilai kebajikan universal ya. Nah, kita nanti akan menerapkan nilai kebajikan itu di dalam kelas kita. Ya. Oke, apa nilai kebajikan yang dituju dari 4 poin di bawah ini? Kembalikan barang ke tempatnya. Apa nilai kebajikannya? Tanggung jawab. Teratur ya. Dilarang melakukan kekerasan. Toleransi bisa. Saling kasih sayang, menghargai. Dilarang membuang sampah. Peduli lingkungan atau peduli kebersihan ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin, tanggung jawab ya. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan dari. Jadi setiap peraturan yang kita terapkan itu ada nilai kebajikannya. Intinya seperti itu ya. Nah, ini tulisan prosedur keyakinan kelas atau keyakinan sekolah atau kesepakatan kelas. Cara pembentukannya bagaimana? Ini insya Allah semuanya sudah melakukan di kelas masing-masing ya. Yang pertama diskusi atau curah pendapat tentang peraturan-peraturan yang belum disepakati. Kemudian yang kedua mencatat semua masukan atau peraturan yang telah disepakati. Yang ketiga menyusun keyakinan kelas dengan mengganti kalimat negatif menjadi positif. Jadi kalau tadi ada dilarang membuang sampah sembarangan, ini kalimatnya masih negatif. Dilarang melakukan kekerasan, ini juga negatif. Maka kita untuk kesepakatan kelas kita ganti menjadi kalimat yang positif. Dilarang membuang sampah sembarangan. Kalimat yang positifnya seperti apa? Sampah pada tempatnya. Betul sekali ya, buang sampah pada tempatnya. Dilarang melakukan kekerasan. Stop. Bullyingnya sih. Bullying masih keras ya. Yang positifnya apa ya? Kalau dilarang melakukan kekerasan berarti mari saling mengasihi ya. Menyayangi, oke betul ya. Kemudian tahap berikutnya menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Jadi misalnya kita bikin peraturannya hadir di sekolah tepat waktu, berarti nilai kebajikannya kita bisa sosialisasikan ke murid-murid. Nilai kebajikannya adalah kita bertanggung jawab. Keyakinan sekolah atau kelas
terlalu banyak nanti lupa, malah nggak inget. Nah, kenapa kita antara 3 sampai 7 saja? Nanti kita bisa memanggilkan ya, mengelompokkan dengan hal yang sama. Misalnya dilarang membuang sampah, dilarang mencoret-coret meja, dilarang apa lagi ya? Ya itu misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang mencoret-coret meja, kita bisa gabungkan menjadi menjaga kebersihan kelas, misalnya seperti itu. Kemudian warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah ke kelas. Jadi mungkin ini yang sering terlewat ya, bahwa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu harus ditandatangani sebagai bentuk persetujuan dari seluruh warga kelas atau sekolah. Kemudian keyakinan kelas atau keyakinan sekolah bisa dilekatkan di dinding kelas atau di tempat yang sudah dilihat oleh semua warga kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Sudah berupa kalimat yang positif ya. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Contoh aja. Lalu setelah keyakinan kelas itu kita tandatangani dan kita tempelkan, maka kita butuh waktu untuk melakukan pendalaman bersama murid-murid. Ya, jadi ketika MPLS itu harusnya ada waktu untuk pendalaman keyakinan sekolah atau keyakinan murid kita. Bagaimana caranya? Kegiatan pendalaman bisa dilakukan dengan kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Kemudian yang B, kegiatan tugas saya, tugas kamu apa ini ya? Seperti ini. Contoh kegiatan pendalaman. Senantiasa menjadi diri yang terbaik. Tampak seperti apa? Tepat waktu hadir ke sekolah, mengikuti pembelajaran dengan bersungguh-sungguh, tidak tampak seperti terlambat hadir ke sekolah, bermalas-malasan, tidur di kelas. Nah itu tidak tampak seperti itu untuk menjadi diri yang terbaik. Lalu yang mari kita isi yang kedua, kalau selalu bersikap positif itu akan tampak seperti apa? Bersikap positif tampak seperti melakukan 5S misalnya ya, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Tidak tampak seperti bersikap cuek, masa bodoh ya. Kemudian bersikap positif juga bisa tampak seperti menerapkan 3 kata ajaib: permisi, maaf, dan tolong. Tidak tampak seperti ya apa ya, brutus main selotong saja ya. Ini salah satu contoh. Kemudian ada belakangnya ya. Ini salah satu kegiatan pendalaman ya. Bisa juga tugas guru dan tugas murid. Misalnya kegiatannya menjaga kebersihan kelas. Maka tugas guru, tugas murid dulu ya. Murid tugasnya menjalankan tiket kelas, mengambil sampah yang ada di kelas mereka dan membuangnya ke tempat sampah. Tugas guru mengingatkan murid untuk tiket, mengingatkan murid untuk memungut sampah yang ada di sekitarnya. Nah, ini adalah opsi atau pilihan kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini untuk materi keyakinan kelas, insya Allah karena semuanya sudah melaksanakan, sepertinya sudah pasti ya. Tidak perlu ini ya, tidak didiskusikan ya, karena waktunya juga sudah mepet. Demikian pemaparan dari saya. Ada 3 materi tadi: disiplin positif, teori motivasi, dan
lagi tepuk tangan untuk Ustaz Yahya. Baik, kita ucapkan sekali lagi terima kasih pada Ustaz Yahya yang telah memaparkan dengan sangat menarik sekali materi tentang budaya positif, terutama tentang disiplin positif. Kemudian apa tadi Ustaz Yahya? Teori motivasi, Teori motivasi. Kemudian ada penghargaan, hukuman, motivasi, teori motivasi, penghargaan, hukuman dan restitusi. restitusi, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sebagai referensi dalam menuntut anak-anak kita di SMPT Nurul Islam ini yang tercinta, gitu ya. Baik, saya kira cukup sekian karena waktunya sudah cukup panjang. Ustaz Surya, masih ada pertanyaan? Buatan? Ya. Mari kita akhiri dan baca hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.